Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat form. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membuat tabel. Di sini kita sudah terlihat punya 3 tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel customer, item, dan order. Nah, sebelum pembuatan form, kita buat dulu relasinya agar nanti bisa membuat form di mana tabelnya atau data source-nya itu lebih dari satu tabel. Nah, selain itu juga merelasikan antar tabel ini itu bisa dengan mudah nanti ketika kita membuat query-nya. Nah, untuk membuat relationship itu tinggal masuk ke menu tools. Nanti ada fitur relationship. Ini kita tekan. Nah, ini sudah ada 3 tabel yang tadi ya. Nah, kalau belum, betul tadi sudah saya coba ya, sudah saya buatkan. Nah, kalau belum, itu nanti klik saja ini pilihan tabelnya, table ya. Ada 3 tabel, kita masukkan tabel-tabel ini, add ya, item, add, dan order ya, sampai muncul di layar sini. Kalau sudah muncul, tekan saja close untuk menutup form add tables. Nah, ini kita geser dulu agar lebih mudah dilihatnya. Ini saya hapus aja dulu ya. Nah, pun kita perbesar tabel-tabelnya agar tiap filenya kelihatan. Nah, untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain itu caranya mudah. Kita tekan klik and drag suatu field ke field yang akan kita relasikan. Atau dalam logical database itu menghubungkan primary key dengan foreign key. Kita coba yang pertama. Di tabel customer itu ada field customer ID yang merupakan primary key. Sedangkan di tabel order itu ada field customer ID yang merupakan foreign key. Nah, untuk menghubungkannya klik saja di customer ID ini, kemudian kita drag ke customer ID yang ada di tabel order. Nah, kemudian integrity-nya kita tentukan apakah akan no action, update cascade, set null, atau yang set default ya. Nah, ini biasanya update cascade saja, sehingga nanti ketika di customer ID yang ada di tabel order berubah, customer ID yang ada di tabel customer juga ikut berubah. Begitu juga untuk menghapus. Ketika dihapus salah satu, yang lain juga ikut terhapus ya. Kalau sudah, tekan saja OK ya. Nah, begitu juga untuk item ID yang ada di tabel order dan untuk item ID yang ada di tabel item. Kita drag, klik and drag ya, puaskan. Kemudian ini sudah terbentuk relasinya. Nah, kalau sudah save ya, agar format relasi ini tidak berubah ke awal seperti tadi. Kalau sudah di save, close saja tabelnya. Windows relationship-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara untuk membuat formnya. Ini di sebelah kiri buah queries ya, table queries, ada form, klik saja di situ. Ini ada 2 pilihan untuk pembuatan formnya. Apakah kita akan membuat dalam design view atau menggunakan wizard. Yang paling gampang kita gunakan yang use wizard. Ya, jadi akan dipandu oleh LibreOffice-nya tahapan-tahapan dalam pembuatan form. Kita klik use wizard-nya. Nah, kemudian di sini kita pilih tabel mana yang akan kita buatkan formnya.
atau bisa juga query, ya. Karena tadi sudah kita buat relasinya, ya. Jadi kalau lebih dari satu tabel itu menggunakan query, ya. Boleh, bisa ya. Kita coba saya dulu untuk membuat form untuk tabel customer. Ini karena kita akan memasukkan semua fieldnya, jadi kita klik tanda panah 2 ini agar semuanya terambil. Kalau sudah, kita tekan lagi tombol next. Ini next saja karena kita belum memerlukan subform. Nah, berikutnya ini format tampilan tabelnya seperti apa? Apakah tabular seperti ini? Ini labelnya di atas. Ini labelnya sama di atas ya. Atau labelnya, keterangan text boxnya itu sebelah kiri. Ya, seperti ini. Ini karena ini yang lebih lazim. Kita gunakan yang pilihan di mana labelnya sebelah kiri untuk pengisian suatu text box. Berikutnya tinggal tekan tombol next. Nah, di sini di pilihan set data entry, apakah kita akan membuat form ini untuk digunakan menginput data baru saja atau untuk menampilkan semua data. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita inginnya hanya membuat data baru saja, sehingga si user tidak bisa melihat data yang sudah di entry sebelumnya, maka pilihannya harus yang pertama, the form is to be used for entering new data only. Oke, kita coba dulu yang pertama. Ya, nanti silahkan yang pilihan kedua dicoba sendiri. Kita tekan next lagi. Ini stylenya, warnanya ya, warna juga bordernya. Mau pakai 3D look atau flat nanti terserah ya. Ini yang lebih enak yang 3D look, ke penampilan seperti 3D silahkan. Kemudian silahkan warnanya disesuaikan ya. Nah, kalau sudah next dan terakhir, ini nama formnya apa? Misalnya customer. Nah, kemudian setelah form ini jadi, kita diminta apakah ingin langsung bekerja di form atau memodifikasi formnya. Karena ini akan digunakan untuk menginput data baru, maka kita harus memodifikasi form ini, terutama menambahkan tombol atau button, biar usernya nanti tidak kebingungan apa yang harus dilakukan. Oke, kita pilih yang modify the form, kemudian tekan tombol finish. Nah, ini tampilan form dalam bentuk desain. Perhatikan ininya menyala ya. Pilihan ini desain mode-nya. Ini kalau diklik, ini berarti kita sudah di menu pengentrian data. Ini kita klik lagi desain mode-nya. Kita sesuaikan, ternyata untuk balance ini masih di atas ya. Kelihatannya masih agak kurang simetris dan kurang enak dilihat. Kita pindahkan saja ke bawah. Nah, ini otomatis kedua-duanya terbawa ya, baik label maupun text box-nya, karena masih di grup, dikelompokkan oleh si LibreOffice-nya. Nah, untuk memisahkannya tinggal klik kanan saja, kemudian tekan tombol ungroup. Nah, kalau sudah begini, ini lebih bisa dipisahkan satu-satu. Nah, seperti ini misalnya. Ya, kita rapihkan saja ya agar simetris. Oke. Kemudian kita perlu menambahkan tombol karena ini user agak bingung juga ya. Apa yang harus dilakukan setelah mengisi data customer ID misalnya ya.
customer name dan seterusnya. Misalnya dia akan menyimpan data, apa yang harus dia lakukan, ya. Maka untuk itu kita perlu menambahkan tombol. Nah, di sini ada push button. Ini kita bisa gunakan untuk membuat tombol agar bisa berinteraksi dengan user. Klik saja push buttonnya, tempatkan di sini. Oke. Kemudian namanya apakah push button 1, ya, nama si tombol ini, atau kita ganti. Misalnya kita akan ganti menjadi simpan button. Nah, kemudian labelnya ini akan muncul nanti di tombol ini. Kita beri nama simpan, ya, nanti munculnya seperti ini. Kemudian geser ke bawah di control propertiesnya sampai nanti kita ketemu pada pilihan action, ya. Ini nanti pilihan apa yang akan dilakukan oleh tombol ini ketika ditekan oleh user. Ini ada cukup banyak pilihan. Nah, seharusnya ketika kita membuat tombol simpan itu sama dengan save record, ya. Tapi ada permasalahan di sini ketika di save, data yang ada di sini itu masih berada di sini, ya. Nanti kita lihat, ya, apakah kita perlu menghilangkan data yang sudah diisikan atau tidak perlu, ya. Oke, untuk sementara kita biarkan saja simpan ini sesuai dengan pilihan yang ada. Jadi ketika ditekan dia akan menyimpan record. Oke, kita buat lagi push button yang lain. Nah, misalnya ini untuk menambahkan data. Name-nya tambah btn saja, ya. Labelnya tambah. Nah, actionnya nanti di sini kita gunakan yang new record, data baru. Oke. Ini satu lagi, ini cuma sayang di LibreOffice ini tidak ada pilihan untuk close menutup form, ya, sehingga harus kita buatkan makronya, ya. Jadi kita abaikan dulu bagaimana cara membuat tombol close form atau exit dari suatu form, ya. Karena user kalau menutup bisa tekan tombol tanda silang di atas ini, ya, untuk keluar dari suatu form. Paling yang sekarang kita lakukan setelah tambah ini new record, ya. New record kita buat satu push button lagi, satu tombol lagi. Itu untuk cancel, ketika sudah isi data tidak akan disimpan, sehingga nanti di text box-nya akan dikosongkan. Misalnya kita beri nama cancel button. Nah, labelnya kita buat saja batal. Kemudian di actionnya ini
kita pilih yang undo data entry. Nah, tiga tombol dulu ya. Kita akan lihat tampilan fisiknya ya. Namun kita akan coba isikan ya. Itu kebetulan di tabelnya ya. Ini kita bisa lihat dulu ke tabel customer. Ini kodenya 001, 002 dan seterusnya ya. Jadi kita akan tambahkan untuk data atau record yang tidak ada di sini. Nah, biar beda, biar kelihatan jelas ya. Misalnya kodenya kita gunakan saja ZA misalnya, ZA 01, ZA 123 misalnya. Customernya PT Abadi. Nah, alamatnya Jalan Cepat misalnya. Jalan Cepat nomor 5. Kotanya Bandung saja ya. Oke, kita lihat masuk atau tidak ke tabel customer-nya. Jadi kita tekan tombol simpan. Ya. Ini di sini sudah berubah warnanya simpannya ya, dan tidak bisa diklik lagi. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang tadi, tabel customer-nya apakah datanya bertambah. Refresh. Ini harus nge-refresh dulu ya. Oke, kita close saja dulu. Dan kita buka lagi tombol customer. Nah, ini masuk ya. Saya langsung ditambahkan baris terakhir ZA 123 PT Abadi ini. Berarti tombolnya berfungsi menyimpan data atau record ke dalam tabel. Oke, kita balik lagi ke formnya. Nah, kalau sini kan user juga bingung kalau mau nambah data ya. Nah, kalau menambah data tinggal klik saja tombol tambah ini ya, maka ini akan dikosongkan dan kita bisa ngisikan data baru ya. Misalnya D345 ya. Nah, PT ada aja. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau misalnya ternyata yang sedang kita input ini ternyata salah, mau kita hapus ya. Jadi si user di sini sudah punya tombol batal. Nah, kalau batal berarti dia menggagalkan atau tidak akan menyimpan apa yang sudah diisikan ya. Kita coba klik tombol batal ya, ini layar kosong. Kemudian kita lihat di tabel customer-nya ya, ternyata tidak ada ya. Kalau batal berarti tidak jadi diinputkan ke dalam tabel. Nah, ini sampai di sini tabel kita sudah berfungsi ya. Ini berarti cara ringkas untuk membuat form dari satu tabel ya.
Nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba untuk membuat form lebih dari satu tabel dan kita coba akan membuat query-nya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di komentar.